פניות מקצינים בצה"ל שנשלחים לפנות עשרות אלפי עזתים, בסוף זה 500,000 עזתים שפונו בצפון הרצועה. נכנס במקומם. Perang di Gaza tidak hanya mengoyak kehidupan jutaan warga Palestina, tetapi juga mulai menimbulkan keretakan di tubuh elit militer dan keamanan Israel sendiri. Kritik tajam datang dari Moshe Yaalon, mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, yang secara terbuka menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai serangkaian kejahatan perang. Melalui pernyataan di platform media sosial X belum lama ini, Yaalon mengarahkan kritiknya kepada jajaran tertinggi keamanan Israel, termasuk Kepala Staf IDF Eyal Zamir, Direktur Mossad David Barnea, dan Wakil Kepala Shin Bet. Ia menilai para pejabat tersebut terlalu patuh pada perintah politik yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Yaalon menegaskan menyingkirkan semua penduduk dari rumah mereka tanpa pandang bulu, menghancurkan rumah secara sistematis, dan memusatkan mereka dalam zona kemanusiaan untuk mendorong deportasi sukarela adalah kejahatan perang. Pernyataan Yaalon menjadi bukti bahwa tidak semua elit militer Israel sepakat dengan strategi brutal di Gaza. Dia menyindir para pimpinan keamanan saat ini yang dianggap kehilangan independensinya dalam menilai moralitas dan legalitas tindakan militer. Kalian dibesarkan untuk menghormati pemimpin politik, tapi bukan berarti harus tunduk pada perintah yang bertanda bendera hitam atau ilegal secara moral dan hukum, kata Yaalon. Istilah bendera hitam merujuk pada doktrin dalam militer Israel yang menyatakan bahwa perintah ilegal wajib ditolak oleh prajurit, bahkan jika datang dari atasan tertinggi. Salah satu sorotan utama Yaalon adalah rencana pembangunan kota kemanusiaan di Rafah oleh Menteri Pertahanan Israel Katz. Proyek ini akan merelokasi hingga 600.000 warga Palestina dalam tenda-tenda di bawah pengawasan keamanan ketat sebelum diarahkan keluar Gaza. Membuat penduduk kelaparan demi memaksa mereka pindah adalah kegagalan moral total. Yaalon menyebut langkah-langkah tersebut sebagai upaya sistematis pengusiran paksa yang disamarkan dalam istilah kemanusiaan, namun pada hakikatnya melanggar hukum perang. Tidak hanya soal warga Palestina, Yaalon juga menyoroti sikap pemerintahan Netanyahu terhadap para sandera Israel yang masih ditahan di Gaza. Ia menuding pemerintah sengaja mengabaikan upaya penyelamatan sandera demi mempertahankan momentum politik perang. Pernyataan Yaalon menuai reaksi keras dari kalangan sayap kanan Israel yang menyebutnya pengkhianat dan melemahkan semangat tempur di masa perang. Namun, di kalangan masyarakat sipil dan sejumlah tokoh oposisi, Yaalon justru dianggap sebagai suara nurani yang langka di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Perang yang telah berlangsung berbulan-bulan di Gaza bukan hanya menyebabkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Palestina, tetapi juga mengguncang stabilitas internal Israel. Yang paling mengejutkan bukan hanya tekanan internasional yang terus meningkat, tetapi pecahnya solidaritas di tubuh militer Israel sendiri. Beberapa jenderal dan perwira tinggi secara terbuka mulai mengkritik kebijakan keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terutama terkait operasi militer yang menimbulkan korban sipil dalam jumlah sangat besar. Fenomena ini menjadi sinyal penting bahwa kebrutalan perang yang dilakukan Israel di Gaza tidak hanya ditolak oleh dunia luar, tapi juga dipertanyakan dari dalam. Ini bukan lagi soal sekadar dilema moral, tapi tentang krisis legitimasi baik secara etis, hukum maupun strategis. Sebelumnya, para perwira cadangan Israel juga telah mengumumkan penolakan mereka untuk bertugas di bawah pemerintahan yang tidak demokratis. Mereka juga menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan perang demi tujuan-tujuan pribadi dan keuntungan-keuntungan politik. Surat kabar Yediot Aharonot mengutip sebuah petisi yang ditandatangani oleh 41 perwira cadangan yang menuntut Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Katz, anggota kabinet dan Kepala Staf Eyal Zamir untuk membuat kesepakatan pertukaran dan mengakhiri perang Gaza. Para perwira tersebut menyatakan penolakan mereka untuk bertugas di bawah pemerintahan yang anti-demokrasi dan tidak sah yang memilih perang abadi dengan mengorbankan para tahanan. Para penanda tangan mengatakan bahwa mereka tidak akan terus melayani perang bertahan hidup Netanyahu. Sementara beberapa orang akan menyatakan hal ini secara terbuka
yang lain akan bertindak dengan cara lain yang mereka gambarkan sebagai ketidaktaatan yang tidak jelas. Para perwira menyerang keputusan untuk memperluas perang dengan alasan bahwa tujuannya adalah kelangsungan hidup koalisi politik pemerintah Netanyahu dan bukan pertahanan Israel. Menurut petisi tersebut, pemerintah menelantarkan para tahanan di jalur Gaza dan menghancurkan kesepakatan untuk membawa mereka kembali, dan penembakan IDF menewaskan banyak di antara mereka. Sejak perang Gaza kembali pecah secara besar-besaran pada bulan Oktober 2023, lebih dari 59.000 warga Palestina dilaporkan tewas. Sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Infrastruktur hancur, rumah sakit dibom, dan jutaan warga kehilangan tempat tinggal. Israel berdalih ini adalah perang melawan Hamas, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa warga sipil lah yang paling menderita. Netanyahu dan pemerintah hanya mengklaim bahwa tujuan operasi militer adalah untuk menghabisi Hamas sampai ke akar-akarnya. Namun hingga pertengahan 2025, hasilnya jauh dari itu. Hamas masih eksis, perlawanan tidak padam, dan yang terjadi justru gelombang kebencian yang semakin meluas. Di sisi lain, tekanan internasional terhadap Israel meningkat tajam, termasuk tuntutan di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas dugaan kejahatan perang. Situasi ini membuat para perwira senior Israel mulai angkat suara. Mereka mempertanyakan efektivitas strategi Netanyahu serta dampaknya terhadap masa depan Israel sebagai negara demokrasi yang selama ini diklaim beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai Barat. Kritik terhadap Netanyahu tidak lepas dari gaya kepemimpinannya yang kian otoriter. Alih-alih mencari solusi jangka panjang melalui jalur diplomasi, Netanyahu justru mengadopsi strategi kekerasan yang ekstrim dan tidak berperi kemanusiaan. Kebijakan ini mendapat dukungan dari sayap kanan ultranasionalis dalam pemerintahannya yang semakin dominan. Alih-alih menunjukkan kemenangan, strategi ini justru menyeret Israel ke dalam isolasi diplomatik. Amerika Serikat, meskipun masih menjadi sekutu utama, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketidaksabaran terhadap pendekatan Netanyahu. Sementara itu, banyak negara Eropa secara terbuka mengkritik serangan Israel di Gaza sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional. Yang lebih mengkhawatirkan, di dalam negeri Israel sendiri muncul pembelahan sosial yang tajam. Para veteran militer, keluarga tentara yang gugur, dan bahkan sebagian penduduk sipil mulai menuntut di akhirnya perang yang tiada ujung. Demonstrasi di Tel Aviv dan Yerusalem beberapa bulan terakhir menyuarakan satu hal, yaitu Netanyahu harus turun dan kebijakan perang ini harus diakhiri. Keretakan di tubuh militer ini bisa berdampak besar pada masa depan politik Israel. Netanyahu yang selama ini menggantungkan kekuasaannya pada ketakutan dan retorika keamanan, kini menghadapi tekanan dari lembaga yang selama ini mendukung stabilitas kekuasaannya. Jika tekanan ini terus meningkat, bisa jadi akan muncul gelombang desakan yang lebih besar, bahkan kudeta politik dari dalam sistem. Dukungan terhadap Netanyahu di parlemen mulai rapuh, dan perpecahan di tubuh militer bisa mempercepat keruntuhan aliansi politik yang menopang pemerintahannya. Di sisi lain, retaknya kesatuan militer Israel membuka peluang baru bagi diplomasi. Jika tekanan internal dan eksternal semakin kuat, maka pintu menuju perundingan damai bisa terbuka kembali. Tentu saja dengan syarat Netanyahu harus mundur dan pemerintahan baru yang lebih rasional dan manusiawi mengambil alih.